Ya baik teman-teman, jumpa lagi di channel Aping Repajori. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih sektor ekonomi. Lebih spesifik kita akan membahas UMKM, usaha mikro kecil menengah, yang dimana teman-teman ternyata sektor UMKM ini merupakan salah satu sektor yang sangat besar perannya dalam pemulihan ekonomi, terkhusus di saat pandemi seperti saat ini teman-teman. Dan UMKM ini ternyata sudah membuktikan bahwa dia mampu menjadi salah satu penopang perekonomian negara kita pada saat krisis 1998, di mana mata uang rupiah itu anjlok, yang tadinya masih ribuan per dolar Amerika Serikatnya terjun bebas ke belasan ribu. Dan sektor UMKM itu terbukti menjadi penggerak utama pada saat krisis moneter tersebut. Kemudian 2008 juga teman-teman, pada saat masa kepemimpinan Pak SBY, sektor UMKM terbukti mampu bertahan di kala krisis tersebut. Dan pada saat ini ternyata sektor UMKM itu juga mampu menjadi penopang pemulihan ekonomi nasional atau PEN di kala pandemi. Dan yang katakan ini bukan saya ya, yang katakan ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dari data yang telah dikeluarkan oleh Litbang Kompas, ternyata pada tahun 2020 sumbangsi UMKM bagi ekspor nasional di negara Amerika itu sebesar 33,7% dari total ekspor non migas negara tersebut, bayangkan. Dan dengan angka penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 51,7% hingga 97,2% tenaga kerja di kawasan ASEAN. Wow, luar biasa. Tentunya teman-teman, ini bukan merupakan angka yang muncul dengan tiba-tiba. Diperlukan usaha yang begitu keras. Bagaimana negaranya membuat regulasi, membuat akses permodalan itu dari perbankan maupun non perbankan kepada para pengusaha-pengusaha, sehingga pengusaha itu mudah mendapatkannya. Tidak ada lagi jalur birokrasi yang begitu rumit untuk mendapatkan akses permodalan. Nah, itu yang perlu juga menjadi perhatian bagi negara kita tentunya. Ya, jadi teman-teman, dilansir dari laman Bappenas bahwa kontribusi UMKM di Indonesia itu meliputi yang pertama, perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, pembentukan produk domestik bruto atau PDB. Yang ketiga, penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Yang dimana teman-teman kita ketahui bersama bahwa saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi yang namanya bonus demografi, di mana bonus demografi ini adalah jumlah penduduk Indonesia itu kebanyakan adalah usia yang berada dalam usia produktif, yakni usia 15 tahun sampai dengan 60 atau 65 tahun kalau nggak salah, itu adalah masuk dalam usia produktif teman-teman. Nah, hal ini merupakan kesempatan besar bagi bangsa kita untuk istilahnya melejit naik menjadi negara maju, dan ini juga bisa menjadi ancaman bagi negara kita jika para tenaga kerja produktif ini tidak mampu terserap oleh lapangan kerja yang ada. Kita hanya berharap pada serapan BUMN atau kementerian-kementerian yang ada atau menjadi PNS, hanya sepersekian persen yang bisa terserap teman-teman. Sehingga UMKM ini sangat penting untuk ditumbuhkan, untuk dikembangkan di tanah air, terlebih di masa-masa pandemi seperti saat ini teman-teman. Jadi adapun permasalahan UMKM di Indonesia itu dari hasil riset BDASS Laboratory of SBM ITB mengungkapkan bahwa ada 10 masalah yang kerap dihadapi UMKM di Indonesia. Di mana dari 10 masalah tersebut ternyata diantaranya merupakan masalah paling krusial bagi UMKM di Indonesia.
yakni yang pertama, human capital atau SDM teman-teman. Kemudian aspek pemasaran dan akses permodalan. Jadi 3 hal ini yang merupakan masalah utama dari 10 masalah yang menjadi tantangan bagi UMKM Indonesia untuk berkembang. Sementara di sisi lain ternyata sebahagian juga menambahkan bahwa pengurusan izin usaha dan rendahnya tingkat kesadaran untuk membayar pajak oleh UMKM di Indonesia juga menjadi masalah teman-teman. Nah, ini penting bagi teman-teman siapapun yang saat ini sedang menjalankan usaha ataupun sudah berpenghasilan, jangan lupa membayar pajak ya, sebab pajak itu pada akhirnya juga diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur yang ada teman-teman. Baik itu jalan, jembatan, rumah sakit, begitu. Kesulitan akses permodalan tadi itu dari hasil survei yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers, 74% UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan ternyata teman-teman. Saat ini perkembangan teknologi terkhusus dalam bidang finansial atau fintech bisa menjadi solusi untuk permasalahan ini. Melalui sistem crowdfunding, para pelaku UMKM dapat mengakses permodalan sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, bukan berarti tanpa tantangan, sebab sistem ini menuntut kemampuan untuk meyakinkan calon investor serta harus mampu memilih crowdfunding yang dengan tenor dan bunga rendah serta terdaftar dan berada di bawah awasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian yang kedua masalah utamanya yakni human capital atau SDM tadi. Ternyata rendahnya SDM UMKM Indonesia menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan UMKM. Masalah klasik mengenai penyampuran dana usaha dan dana pribadi masih sering ditemukan di usaha kecil di tanah air. Padahal teman-teman sudah begitu banyak aplikasi seperti buku kas, buku warung yang bisa digunakan, yang mana penggunaannya itu sangat mudah. Memang hal ini perlu sosialisasi yang lebih, dan kalau umpamanya UMKM itu dijalankan oleh yang ya taruhlah generasi baby boomer, mungkin mereka kurang lincah mengoperasikan aplikasi tersebut. Tapi kalau kayak teman-teman generasi milenial atau Gen Z atau Gen Y itu saya rasa sangat mudah menggunakan aplikasi buku kas, aplikasi-aplikasi tersebut begitu. Memang sangat penting untuk memisahkan uang pribadi dengan uang usaha teman-teman. Manakala kita menyampurnya, maka tunggu saja kehancuran usaha itu. Ya, yang ketiga, yang terakhir adalah aspek pemasaran teman-teman. Jadi kalau dilansir dari antaranews.com, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Prindo, Roy Monday, mengungkapkan bahwa kontinuitas suplai produk target pasar yang tidak sesuai minat konsumen menjadi masalah utama UMKM di Indonesia. Menurutnya, banyak usaha yang lambat dalam mengirimkan pesanan konsumen atau bahkan tidak mengirimkan sama sekali pesanan saat konsumen sudah membutuhkan. Selain itu, masih banyak UMKM yang belum memahami target pasar yang diinginkan. Misalnya, produk untuk orang tua, namun tidak menjabarkan kandungan dari produk yang dijual. Ini sangat penting teman-teman. Kita harus menentukan segmentasi pasar, segmen mana kita mau bertarung, produk kita itu masuk di segmen mana, apakah dia masuk di segmen anak-anak, remaja, atau orang dewasa, atau lansia teman-teman. Dan juga prinsip dasar dalam pemasaran, bauran pemasaran teman-teman. Misalnya price, product, place, dan promotion, di mana place itu adalah tempat. Jadi tempat itu posisi menentukan prestasi teman-teman, ada istilahnya begitu. Jadi kita harus melihat ketika kita itu membuka satu usaha, umpamanya kita buka warung kopi, tentunya yang sering nongkrong di kopi biasanya di warkop itu adalah pegawai kantor. Jadi kita usahakan bisa buka di tempat-tempat atau di sekitaran kantor, di sekitaran instansi-instansi perkantoran yang ada di kota atau daerah teman-teman sekalian. Harga juga, kalau kita segmennya umpamanya anak sekolah, kita patok dengan harga
yang terlalu mahal, tentunya mereka akan atau tidak mampu untuk membelinya. Kemudian produk yang kita jual juga itu harus sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan promosi jangan lupa. Nah, apalagi di dunia digital saat ini, promosi itu sangat sangat mudah teman-teman melalui media sosial. Oke teman-teman, itu tadi sekelumit permasalahan UMKM dan pentingnya UMKM untuk ditumbuh kembangkan di Indonesia, apalagi di kondisi pandemi seperti saat ini. Semoga apa yang kita bahas saat ini bermanfaat. See you and bye-bye.